Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Angkatan 11, Kelompok 4, Pelatihan Dasar CPNS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, akan memaparkan terkait analisis wawasan kebangsaan dan bela negara. Di tengah banyaknya tantangan dan isu yang kita hadapi saat ini, penting bagi kita untuk memahami terkait arti dan makna wawasan kebangsaan serta bagaimana cara membela negara. Mari kita dengarkan pandangan dari berbagai generasi dan profesi terkait makna wawasan kebangsaan dan upaya membela negara di masa kini. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat siang Peggy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh ya buat interview sebentar ya? Boleh Pak. Jadi di sini aku mau nanyain tentang wawasan kebangsaan sama bela negara sih. Untuk Frankie sebagai generasi muda ya, bisa dibilang ya dengan umur yang masih muda, masih berkuliah juga, apa sih makna wawasan kebangsaan menurut Frankie? Bagi saya makna wawasan kebangsaan adalah sejarah dan identitas dari negara Indonesia. Di zaman digitalisasi ini dan penuh keterbukaan, maka harus dijaga dengan nilai persatuan yang ada, terutama dengan generasi muda yang sudah berkolaborasi dengan banyaknya orang untuk meraih prestasi dan inovatif di saat ini. Terus kalau untuk bentuk-bentuk bela negara ya, setelah kita tahu wawasan kebangsaan tentang Indonesia, apa sih bentuk bela negara yang bisa Frankie lakukan sebagai generasi muda? Itu bisa contoh buat teman-teman lainnya juga. Sebagai generasi muda, bela negara tidak hanya berbicara terkait dengan angkat senjata, tetapi yang relevan dengan generasi muda seperti rajin belajar, berprestasi, dan berinovasi dengan teknologi yang ada, serta penggunaan media sosial yang baik dan positif. Kalau dari yang Frankie sebutin tadi, menurut Frankie generasi muda sekarang itu udah berpartisipasi secara aktif atau belum sih secara overall, secara sebagian besar? Sebagian besar untuk generasi muda sudah aktif untuk melakukan hal yang menjadi implementasi wawasan kebangsaan, tetapi sebagian yang lain masih apatis, yang masih mengutamakan egonya sendiri dan tidak melakukan apa yang seharusnya positif dan sebagainya. Kita nanti akan membahas terkait wawasan kebangsaan dan bela negara untuk dalam lingkup kita sebagai warga negara dan kehidupan sehari-hari. Itu menurut Ibu wawasan kebangsaan itu apa sih Bu? Oke, wawasan kebangsaan ya Mas ya. Begini, mungkin kita bagi per role begitu ya, role-nya saya pribadi begitu ya berarti kalau wawasan kebangsaan, berarti kalau saya kurang lebihnya ada dua role. Role yang pertama ketika di kantor, di pekerjaan begitu, dan role yang kedua ketika saya sebagai warga negara di luar dari pekerjaan atau kantor gitu. Nah, kalau wawasan kebangsaan di kantor berarti apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk semacam memberikan yang terbaik untuk negara ya, seperti itu. Salah satunya adalah ya ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita, give the best for our job, itu salah satunya. Ada terlihat atau tidak terlihat, ada atau tidak ada yang mengapresiasi, contohnya begitu ya, we give our best gitu, berikan yang terbaik. Dan juga kita sebagai ASN begitu ya, saya pribadi sebagai ASN itu apapun yang terjadi saat ini kondisinya, kita harus support Indonesia apapun yang terjadi begitu. Kemudian kalau sebagai role kita ketika saya sebagai warga masyarakat begitu ya, kita menciptakan tunas-tunas muda di rumah begitu ya, anak-anak saya terutama begitu, bagaimana nanti menciptakan mindset untuk bekerja juga yang lebih baik, kemudian mereka bertanggung jawab, hal-hal kecil seperti itu yang nantinya pasti di kemudian hari mereka akan menerapkan itu semuanya di lingkup pekerjaan mereka masing-masing, seperti itu sih Mas. Kayak dari kehidupan sehari-hari yang kecil-kecil begitu ya Mas, kita tumbuhkan itu mulai dari anak-anak kita untuk nantinya menjadi tunas-tunas muda yang tentu saja tetap mendukung keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin saran Ibu untuk generasi muda saat ini itu seperti apa sih? Oke. Kita menyesuaikan dengan generasi sekarang yang kita menyebutnya generasi Z gitu ya Mas ya. Generasi Z itu mungkin pilah-pilah. Sekarang informasi sangat luar biasa sekali ya. Kita seperti diguyur oleh informasi yang kita harus siap untuk memilah-milah informasi tersebut, hoax atau tidak. Nah, ini dari Pak Kariman sendiri, apakah atau apa pandangan Pak Kariman tentang wawasan kebangsaan itu sendiri? Kalau wawasan saya secara pribadi ya negara ya tidak ada kendala, bahwa negara utuh dan damai itu aja ya. Berarti ini ya Pak ya,
wawasan kebangsaan untuk Indonesia sendiri dengan gambaran Indonesia yang utuh dan juga damai, begitu deh. Nah, mungkin Pak di era sekarang ini kan ada beberapa ya tantangan-tantangan di Indonesia. Menurut Pak Tariman sendiri nih Pak, tantangan apa yang dihadapi Indonesia saat ini yang sepertinya mendesak sekali seperti itu Pak? Sepertinya ya untuk tahun ini tidak ada atau demo-demo atau aman gitu aja Pak. Tidak ada generasi penerusnya ya seperti aman lah. Tidak ada guncangan apa-apa ya. Nah, kalau dari tantangan itu sendiri, harapan atau pesan Pak Tariman kepada generasi-generasi penerusnya Pak Tariman ini seperti apa? Terlebih sekarang kan banyak generasi muda ya Pak. Tadi Bapak menyebutkan ada demo-demo. Nah, mungkin kan generasi muda nih Pak sudah mulai ikut demo. Apakah ada saran atau pesan dari Bapak? Saran saya ya itu ya tidak bisa istilahnya tidak bisa ikut-ikut sama generasi lain itu ya, termasuk tantangan Indonesia. Kalau demo kan negara kita nggak aman ya, istilahnya nggak aman ya, perlu anak muda ya perlu konsentrasi diri ya. Berarti dari Pak Tariman sarannya untuk anak muda tidak usah ikut demo ya Pak ya, biar aman semua ya Pak di Indonesia. Kalau untuk Pak Tariman sendiri sehari-hari apakah ada perilaku atau sikap yang mungkin mencerminkan dalam keikutsertaan bela negara Pak untuk sehari-harinya Pak Tariman? Sehari-hari kalau saya ya istilahnya ya bekerja, tidak ada halangan dan tidak mengambil risiko yang lain, dan aman, damai dan sejahtera itu aja Pak. Berarti ini ya Pak ya, bekerja aman, damai, tetap menjaga perdamaian, keamanan. Yang pertama, apa sih makna wawasan kebangsaan nih buat Mas Andi pribadi? Kalau wawasan kebangsaan menurut saya pribadi ini bukan jawaban textbook ya, cuman kayak wawasan kebangsaan itu adalah dimana kita mengenal identitas sebuah negara kita, dimana kita hidup seperti itu. Itu juga tentang nilai-nilai sosial, nilai-nilai politik, nilai lingkungan dan sejenisnya kayak gitu sih Mas. Apa sih menurut Mas Andi tantangan terbesar yang sedang kita hadapi oleh Indonesia saat ini? Kalau tantangan terbesar yang saya relate ya, itu tuh tentang teknologi dan juga kualitas pendidikan seperti itu. Nah, gimana kita mau membangun bangsa ini lebih bagus, itu kan terlebih semua harus dari pendidikan yang bagus dulu. Nah, kalau menurut saya pendidikan yang bagus itu datangnya harus dari kualitas pendidik dulu nih Mas. Kualitas pendidik dulu seperti itu. Nah, terus masalah teknologi juga. Jangan sampai kita kan memang sumber daya manusia Indonesia ini sebenarnya kan orangnya kan pintar-pintar semua ya. Kita kan tidak mudah dibodohi pada dasarnya seperti itu. Tapi antara kemauan kita untuk belajar itu ada atau tidaknya kan belum. Jadi seperti itu sih tentang penguasaan teknologi yang sekarang sangat masif di kalangan muda. Oke, berarti yang kita bisa highlight dari Mas Andi kualitas pendidikan dan teknologi yang sedang berkembang yang masih akan menentukan tantangan kita ke depannya. Nah, menurut Mas Andi nih, apalagi sebagai generasi muda kan ya, generasi Z lah ya, Gen Z bilangnya ini. Apa sih pesan dari Mas Andi juga sebagai Gen Z atau generasi muda yang bisa Mas Andi sampaikan untuk generasi penerus, khususnya Mas Andi kan juga sebagai penerus nih, apa yang bisa Mas Andi sampaikan atau titipkan pesan? Saya kan juga sebenarnya basicnya dari volunteer literasi ya Mas ya, volunteer literasi di mana memang literasi masyarakat Indonesia ini bisa dibilang kurang juga. Nah, kalau saya boleh menyampaikan sih, saya itu punya visi misi ataupun saya mengadaptasi dari visi misinya Kemendikbud nih Mas, yaitu tentang Trigata Bangun Bahasa, yaitu di mana adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan gunakan bahasa asing. Nah, kalau kita karena kan kita tahu ya bahasa ini adalah sebagai jembatan kita komunikasi. Nah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dulu nih untuk memberikan pemahaman kepada generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Nah, bahasa asing itu juga penting karena kalau kita melintasi, kalau sekarang kan udah nggak ada batasan nih. Nah, kita gimana kita menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu aja sih. Oke, berarti bahasa yang memegang peran penting ya menurut Mas Andi ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Mas. Apa sih sikap-sikap atau mungkin perilaku yang sudah Mas Andi terapkan di kehidupan sehari-hari sebagai mencerminkan bela negara, Mas? Kalau bela negara, cinta tanah air gitu ya Mas ya. Sebenarnya dengan kita bekerja, kita mentaati peraturan, kita tidak melanggar hukum dan kita mencintai lingkungan kita dengan tidak
menghasilkan dampak-dampak yang buruk dengan lingkungan kita, itu sebenarnya menerapkan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan itu juga merupakan contoh dari bela negara dan cinta tanah air sih Mas. Gitu sih. Oke, berarti bisa dimulai dari hal-hal kecil, yang kecil ya, benar, Mas, yang benar. sehari-hari kita lakukan ya. Oke, terima kasih nih Mas Andi atas waktu dan Sama-sama, Mas jawabannya. Rian. Semoga bisa menginspirasi generasi-generasi muda yang Berdasarkan wawancara dengan 4 narasumber, terlihat bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber yang pertama yaitu seorang mahasiswa yang menegaskan bahwa wawasan kebangsaan merupakan sejarah dan identitas dari negara Indonesia. Salah satu tantangannya yaitu adanya generasi muda yang masih apatis terhadap bangsa dan negara. Harapannya, bagi generasi muda yang masih apatis agar dapat melakukan kegiatan positif, rajin belajar, dan terus maju menuju Indonesia Emas 2045. Adapun kegiatan ikut serta bela negara dalam kehidupan sehari-hari yang relevan yaitu dapat dilakukan rajin belajar, berprestasi, berinovasi, hingga bermedia sosial dengan bijak. Selanjutnya yaitu narasumber yang kedua yang berprofesi sebagai ASN menegaskan bahwa wawasan kebangsaan ini sebagai warga negara bisa dengan menciptakan tunas muda yang bertanggung jawab untuk negara, di mana tantangannya yaitu kekurangan sosok tauladan yang membaur dengan berbagai generasi. Dan generasi muda ini harus mampu memiliki informasi dengan baik dan mempertajam critical thinking. Selanjutnya, yang dapat narasumber kedua ini tanamkan dan lakukan di kesehariannya yaitu dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu untuk narasumber yang ketiga, menegaskan bahwa wawasan kebangsaan merupakan negara dengan gambaran yang utuh dan damai, dengan tantangan adanya demo yang dapat menyebabkan negara tidak aman, sehingga generasi muda lebih baik tidak ikut serta dalam demo yang anarkis, karena beresiko menimbulkan ketidakamanan. Di mana sikap bela negara yang ditanamkan di kesehariannya yaitu bekerja dan menjaga kedamaian serta keamanan. Selanjutnya, narasumber yang terakhir yaitu seorang konten kreator yang menegaskan bahwa wawasan kebangsaan merupakan identitas negara dan bangsa. Tantangannya saat ini yaitu kualitas pendidikan dan bidang teknologi ini bergantung pada kualitas pendidiknya. Dan perlunya menerapkan Trigatra Bangsa Bahasa yang berarti mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menggunakan bahasa asing. Sikap bela negara sehari-hari yang diterapkan yaitu bekerja, menaati peraturan, tidak melanggar hukum, dan mencintai lingkungan. Dari keempat narasumber lintas generasi yang telah diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dipahami sebagai identitas bangsa dan negara, yang mencakup sejarah, bahasa, serta tanggung jawab dalam menjaga persatuan dan kedamaian. Para narasumber menekankan pentingnya pendidikan, teknologi, serta peran generasi muda dalam membangun bangsa. Tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kualitas pendidikan yang masih bergantung pada mutu pendidik, kurangnya tokoh teladan, sikap apatis sebagian generasi muda, serta potensi ancaman keamanan dan dari aksi-aksi yang tidak kondusif. Upaya bela negara sehari-hari tidak harus dalam bentuk perjuangan fisik, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menaati aturan, mencintai lingkungan, bekerja dengan bertanggung jawab, hingga bijak dalam menggunakan media sosial. Generasi muda diharapkan berperan aktif dengan rajin belajar, berprestasi, berinovasi kritis, dan pintar memilah informasi agar terbentuknya lingkungan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Bela negara dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Mulai dari menjaga persatuan, menghargai perbedaan, hingga berkontribusi sesuai peran kita masing-masing. Mari bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap kuat, rukun, dan bersatu demi generasi yang akan datang. Sekian dari pemaparan dan analisis wawasan kebangsaan dan bela negara dari Angkatan 11 Kelompok 4, Pelatihan Dasar CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.